Selamat pagi, siang, atau sore dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Alvino Jauhar dari Teknik Informatika kelas D dengan NIM 240 512 04 120. Kali ini saya akan membawakan tentang sejarah internet. Langsung saja pada slide pertama. Kelahiran ARPANET. Semuanya berawal dari ketegangan politik. Pada puncak Perang Dingin, Departemen Pertahanan Amerika Serikat khawatir tentang apa yang akan terjadi pada sistem komunikasi mereka jika terjadi serangan nuklir. Jaringan telepon tradisional sangat terpusat. Jika pusatnya hancur, seluruh jaringan akan lumpuh. Untuk mengatasi ini, mereka menciptakan ARPANET. Kunci utamanya adalah paket switching. Bayangkan, Anda mengirim sebuah buku, daripada mengirim seluruh buku dalam satu paket besar, Anda merobek setiap halaman, memasukkannya ke dalam amplop terpisah dengan alamat tujuan, lalu mengirimkannya. Amplop-amplop ini, atau lebih dikenal dengan paket data, bisa mengambil rute yang berbeda-beda untuk sampai ke tujuan. Jika satu rute terblokir, paket bisa mencari rute yang lain. Di tujuan, semua halaman disusun kembali. Inilah yang membuat jaringan ini sangat tangguh. Pesan pertama yang dikirim melalui ARPANET sebenarnya adalah login. Namun, sistemnya crash setelah mengirim huruf L dan O. Jadi, pesan pertama yang berhasil terkirim hanyalah LO. Ini menunjukkan betapa eksperimentalnya teknologi ini pada awalnya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Setelah ARPANET, jaringan-jaringan lain mulai bermunculan di seluruh dunia. Masalahnya, masing-masing berbicara bahasa yang berbeda. Mereka tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Disinilah Vint Cerf dan Robert Kahn masuk. Mereka sering disebut sebagai bapak internet. Mereka menciptakan TCP/IP yang bisa kita anggap sebagai bahasa universal untuk semua jaringan komputer. IP atau Internet Protocol, seperti alamat rumah pada setiap paket data. Ini memastikan paket data tahu harus pergi kemana. Lalu TCP atau Transmission Control Protocol, seperti petugas pos yang andal. Ia memastikan semua paket sampai dengan selamat, tidak ada yang hilang, dan menyusun kembali dalam urutan yang benar di tempat tujuan. Pada 1 Januari 1983, ARPANET secara resmi beralih menggunakan TCP/IP. Momen inilah yang menyatukan jaringan-jaringan yang terpisah menjadi satu internet network global atau yang kita kenal sekarang sebagai internet. Selanjutnya ada World Wide Web. Penting untuk membedakan antara internet dan World Wide Web. Internet adalah infrastruktur atau juga bisa disebut jalan rayanya, sedangkan web adalah apa yang kita lihat dan lakukan di jalan itu. Sebelum web, menggunakan internet itu sulit. Anda harus tahu perintah-perintah rumit dan menavigasi antarmuka berbasis teks. Tim dari Berners-Lee, seorang ilmuwan di CERN, ingin cara yang lebih mudah bagi para peneliti untuk berbagi dokumen. Maka, ia menciptakan 3 pilar utama web, yaitu HTML atau Hypertext Markup Language, yaitu bahasa untuk membuat dokumen web atau halaman web. Lalu juga ada URL, yaitu sistem alamat yang unik untuk setiap halaman atau file. Lalu juga ada HTTP, aturan bagi browser untuk meminta dan server untuk mengirim halaman web. Namun, yang benar-benar membuka web untuk dunia adalah Mosaic Browser pada tahun 1993. Untuk pertama kalinya, orang bisa melihat gambar dan teks di halaman yang sama dan bernavigasi hanya dengan mengklik tautan atau hyperlink. Inilah titik di mana internet mulai meledak di kalangan publik. Selanjutnya ada
komersialisasi dan gelembung.com. Pada awal 90-an, pemerintah AS membuka jalan tol internet untuk lalu lintas komersial. Ini memicu demam emas digital. Perusahaan penyedia jasa internet atau ISP seperti Amerika Online (AOL) mulai menjual akses internet ke rumah-rumah melalui koneksi dial-up. Ini mengarah pada gelembung.com. Investor-investor menanamkan miliaran dolar ke perusahaan startup internet apapun yang memiliki .com di namanya. Seringkali tanpa model bisnis yang jelas untuk menghasilkan keuntungan. Optimisme begitu tinggi, banyak yang percaya bahwa aturan ekonomi lama tidak lagi berlaku. Tentu saja, itu tidak benar. Pada tahun 2000, pertengahan 2000, gelembung itu pecah. Banyak perusahaan bangkrut dan triliunan dolar nilai pasar saham menguap. Namun, kehancuran ini meninggalkan warisan penting. Infrastruktur internet yang jauh lebih canggih seperti kabel serat optik dan pelajaran berharga tentang bagaimana membangun bisnis online yang berkelanjutan. Selanjutnya, jejaring sosial web 2.0 dan konten buatan pengguna. Dari puing-puing.com muncul fase baru yang disebut web 2.0. Ini bukanlah pembaruan teknis, melainkan pergeseran filosofi. Web 1.0 adalah tentang membaca. Kita mengonsumsi informasi dari situs web besar. Web 2.0 adalah tentang menulis dan berpartisipasi. Pengguna tidak lagi hanya menjadi konsumen, tetapi juga kreator. Platform seperti Blogger memungkinkan siapa saja menjadi penulis. Wikipedia menunjukkan bahwa komunitas global dapat membangun ensiklopedia yang lebih besar dari apapun yang pernah ada. Dan tentu saja Facebook, YouTube, Google, dan lain-lain mengubah cara kita terhubung, berbagai momen, dan menyebarkan informasi. Web 2.0 mendemokratisasi konten dan memberikan panggung global bagi suara individu. Selanjutnya ada revolusi seluler. Perubahan besar berikutnya adalah melepaskan internet dari meja komputer. Peluncuran iPhone pada tahun 2007 diikuti oleh App Store adalah momen kuncinya. Tiba-tiba kita memiliki komputer super canggih yang terhubung ke internet di saku kita. Ini lebih dari sekedar kenyamanan. Revolusi seluler mengubah segalanya. Akses internet menjadi sesuatu yang selalu aktif dan ada di mana-mana. Ini melahirkan ekonomi aplikasi, layanan sesuai permintaan seperti Gojek dan Grab di Indonesia, dan membuat kita terbiasa mendapatkan informasi secara instan dimanapun kita berada. Saat ini, mayoritas dari kita mengakses internet lebih sering melalui ponsel daripada desktop. Selanjutnya, bagaimana dengan masa kini dan masa depan? Di mana kita sekarang? Kita hidup di era di mana Google telah mengorganisir informasi dunia, membuatnya dapat diakses dalam sepersekian detik. Semua ini didukung oleh cloud computing, pusat data raksasa yang memungkinkan layanan seperti Netflix, Spotify, dan Google Drive ada. Melihat ke depan, ada beberapa tren besar, yaitu Internet of Things atau IoT adalah ide untuk menghubungkan segala sesuatu, mulai dari jam tangan, lemari es, hingga mobil dan lampu jalan ke internet. Tujuannya adalah menciptakan dunia yang lebih cerdas dan responsif. Kemudian ada kecerdasan buatan atau AI. AI sudah ada di sekitar kita, mulai dari merekomendasikan video di YouTube hingga menjadi asisten virtual. Perannya akan semakin dalam, membuat layanan menjadi lebih personal dan prediktif. Lalu kemudian ada web semantik. Ini adalah visi tim Berners-Lee untuk web yang lebih pintar, di mana mesin dapat memahami arti dari kata, bukan hanya menampilkannya. Ini akan memungkinkan pencarian yang jauh lebih kompleks dan cerdas. Kesimpulannya,
Jadi, dari sebuah proyek militer yang dirancang untuk bertahan dari perang nuklir, internet telah berevolusi menjadi platform global yang mendasari hampir setiap aspek kehidupan modern. Kita telah melihat titik-titik balik utamanya, dari ARPANET ke TCP/IP yang menyatukan ke World Wide Web yang membuatnya dapat diakses, ledakan komersial, revolusi sosial, hingga era seluler. Kisah internet adalah bukti kekuatan inovasi, kolaborasi, dan keterbukaan. Dan yang paling menarik adalah kisah ini masih jauh dari selesai. Tantangan seperti privasi data, misinformasi, dan kesenjangan digital memang ada, tetapi potensi untuk koneksi dan kemajuan manusia tetap tak terbatas. Sekian, terima kasih dari saya, dan sampai jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya.